budaya ya. Iya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang tari tradisi. Tari tradisi pada tari tanggai. Silakan kalian lihat ini pada gambar. Yang gambar pertama itu. Sebelumnya apakah kalian sudah tahu? Sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan tari tanggai. Ya, Bu. Nah, pada gambar pertama itu penari sedang berada di posisi masuk ya. Untuk gerakan yang kedua itu gerak sembah atas, dan untuk gerakan ketiga itu gerak sembah bawah. Ada yang bisa membantu Ibu untuk mencontohkan gerakan sembah atas dan sembah bawah? Dua orang saja. Atau Irfan mau maju? Boleh. Sepertinya tidak. Ya, Salma, langsung Bu. Ya. Yang gerakan nomor 2 dan gerakan nomor 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Oke, itu adalah contoh gerak sembah bawah. Sekarang gerak sembah atas. Ya, ini adalah gerak sembah atas. Ini adalah salah satu contoh gerak pada tari tanggai. Untuk gerakan lainnya nanti kita akan bahas pada materi kita pada hari ini, yaitu elemen pada gerak tari. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa saja itu elemen gerak tari? Belum ya? Ya, elemen pada gerak tari itu terbagi menjadi 3, ruang, waktu, dan tenaga. Tolong, siapa yang bisa membacakan apa itu ruang? Saya, Bu. Erina, silakan. Ruang merupakan area yang digunakan untuk melakukan gerak seni tari, baik itu ruang tertutup maupun ruang terbuka. Seni tari bisa dilakukan. Beberapa contoh yang digunakan untuk pertunjukan seni tari adalah seperti panggung, pentas, ataupun tempat lain yang bisa digunakan untuk pertunjukan gerak seni tari. Sudah, Bu? Ya, ruang itu adalah tempat yang dibutuhkan oleh seorang penari. Contohnya panggung atau tempat pentas seni lainnya. Selain itu, ruang pada gerak tari ini yaitu gerakan yang memiliki ruang. Selanjutnya, waktu. Tolong dibacakan Wina. Waktu, di dalam waktu terdapat sebuah tempo, artinya setiap gerakan selalu memiliki tempo yang berbeda-beda. Jika gerakan yang dilakukan dengan tempo yang cepat, maka waktu yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit. Sedangkan jika sebuah gerakan memiliki tempo yang begitu lambat, maka waktu yang dibutuhkan untuk gerakan tersebut juga akan lebih lambat. Dalam seni tari, tempo digunakan untuk menciptakan kesan yang begitu dinamis. Tentunya hal tersebut juga akan membuat para penonton lebih nyaman menikmati seni tari yang diperagakan. Ya, itu adalah waktu pada gerak tari. Misalnya, kita berada di titik sini, mau pindah ke yang di ujung sana, itu dinamakan waktu. Selanjutnya, tenaga. Tolong Aiwanda, kamu baca. Tenaga. Setiap gerak yang dilakukan juga membutuhkan sebuah tenaga. Dalam seni tari, tenaga yang digunakan juga meliputi beberapa hal penting. Di antaranya adalah seperti penjelasan yang ada di bawah ini. Intensitas
intensitas yang berhubungan dengan kuantitas tenaga dalam seni tari dan menghasilkan tingkat ketegangan tertentu dalam gerak. Aksen atau tekanan akan muncul ketika sebuah gerakan tari dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berhubungan dengan tenaga yang digunakan, di mana ketika gerak tari yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, maka tenaga yang digunakan juga akan lebih kuat dan begitupun sebaliknya. Ya, itu adalah tenaga dalam gerak. Tenaga dalam gerak tari itu biasanya disebut power ya. Power di sini sangat dibutuhkan untuk penari karena membutuhkan tingkatan ketenagaan dalam bergerak. Selain elemen pada gerak tari, ada juga bentuk penyajian tari. Itu ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Selain tari tunggal ini ada juga pola lantai yang dipakai pada setiap tarian. Misalnya tari tunggal itu pengelolaannya pola lantai dilakukannya secara individu, sedangkan tari berpasangan itu berdua, sedangkan tari berkelompok dilakukan kerjasama. Di sini pola lantai itu terbagi menjadi dua, pola lantai horizontal dan pola lantai vertikal. Nah, selain pola lantai ini sangat dibutuhkan untuk tarian. Mengapa? Karena kalau tidak ada pola lantai itu gerakan itu sangat monoton ya. Artinya di situ-situ saja gerakannya tidak berubah-ubah. Apalagi untuk penari itu harus untuk penari itu harus memerlukan pola lantai. Itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya tari tunggal itu tari yang individu atau tari yang sendirian yang dilakukan sendiri. Biasanya tari tunggal ini dia hanya tidak memerlukan pola lantai sepertinya ya, karena dia tidak memiliki teman berpasangannya. Sedangkan untuk tari berpasangan itu yaitu berdua. Biasanya berpasangan itu antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan tari yang berkelompok itu tarian yang dilakukan oleh banyak orang, di mana tarian tersebut memiliki pengelompokan, yaitu untuk gerakan tarian tersebut. Sekarang Ibu tanya, sekarang apakah sudah mengerti apa saja itu bentuk elemen tari dan pola lantai? Sudah, Bu. Coba kalian ulang apa saja itu elemen bentuk tari. Saya, Bu. Bentuk elemen tari itu terdiri menjadi 3, Bu. Yang pertama ruang, yang kedua waktu, dan yang ketiga tenaga. Ya, itu adalah bentuk elemen tari. Nah, ada juga yang ini ya, tari yang tunggal berpasangan dan tari yang berkelompok. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi gerakan tari tanggai. Silakan kalian pelajari di rumah. Minggu depan Ibu akan coba satu-satu maju ke depan untuk melakukan gerakan tari tanggai. Saya izin masuk dulu. Apa? Saya izin tidak masuk dulu. Kenapa Irfan tidak masuk? Hanya saya kecelakaan. Nah, ngapa hari ini Pak ikut? Kenapa itu kecelakaannya direncanakan? Gak bisa main-main aja. Oh ya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Coba Ibu absen dulu ya. Rido. Ya, Bu. Rido. Erina, Saya, Bu. Yesi, Hadir Bu. Salma, Hadir Bu. Erika, Hadir Bu. Rina, Saya Bu. Ayuanda, Saya Bu. Irfan, Hadir. Ezam. Rido. Ya, sepertinya hadir semua ya. Ya, itu yang untuk tari tangga itu silakan kalian pelajari untuk minggu depan. Itu tugas ya, itu wajib. Yang tidak hadir tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Ya, Bu. Irfan, tolong minggu depan masuk ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin ini adalah materi kita hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Masuk. Pagi. Pagi.